Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam bahasan kali ini kita mencoba membahas doa dari Nabi. Tapi nanti insya Allah saya siapkan sesi dialog tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa'id Al-Hudri mengisahkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi hari masuk ke dalam masjid untuk keperluan sesuatu. Ternyata di dalam masjid sudah ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini kelihatan bingung, kelihatan resah. Sehingga Rasul nanya, Masya'nuka, ada persoalan apa denganmu? Sebab orang susah itu kelihatan dari tampilan. Meskipun tidak ngomong. Yang disebut dengan bahasa gestur. Bapak dulu ke masjid, itu juga tergantung kepada gestur. Nah, saya tidak akan berbicara itu, tapi Rasulullah nanya, Masya'nuka, ada persoalan apa? Ya Rasulullah, saya terlilit hutang. Saya keadaan bingung. Biasanya pagi-pagi saya sudah di jongkok, sudah nungguan dagangan. Tapi banyak yang nagih. Saya ke rumah juga banyak yang nagih. Hanya masjid yang tempat untuk aman dari orang-orang yang nagih. Bukan berarti yang di masjid punya hutang, bukan. Jangan salah kesimpulan. Di tempat inilah kira-kiranya tidak ada orang yang datang. Sebab, iya kan kata Nabi waktu duhur masih lama. Terus Nabi memberikan jalan keluar. Maukah aku tunjukkan bagaimana agar engkau terbebas dari sifat kebingungan ini? Dari lilitan hutang, dari mana asalnya itu utang piutang yang membawa persoalan berat pada diri kamu sehingga kamu terasa terpenjara dalam hidup ini, tidak bebas. Nah, Rasulullah mengajarkan bagaimana isti'adah, move on dalam bahasa Inggris, hijrah dalam bahasa Arab. Bagaimana merubah sudut pandang, merubah pikiran dari yang banyak hutang, senang berhutang, senang bayar. Sebab utang piutang itu juga banyak persoalan. Nabi SAW sebelum nyolatan nanya dulu, apakah ini punya utang? Punya, ya Rasulullah, siapa yang mau bayar? Saya. Lalu Rasulullah nyolati. Kalau ditanya apakah orang ini punya utang? Punya, ya Rasulullah, siapa yang mau bayar? Gak ada yang ngacung. Rasulullah pergi lagi. Tidak mau nyolati orang yang terlilit hutang dalam keadaan meninggal dunia ketika ahli waris gak berani bayar. Nah, ini makanya penting bagaimana merubah sudut pandang dari senang hutang, senang nabung gitu. Itu kan madhab nabung, madhab hutang beda, sama-sama aja. Muntah nganyuk, mau boga duit, mau boga barang. Muntah nabung juga mau boga barang, sama aja. Tapi mana mending boga hutang, mending nabung, mending nganyuk, mending nyicil gitu aja. Jadi persoalan hutang ini dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah doa, ya Abu Umamah, maukah aku ajarkan sebuah doa yang doa itu isti'adah, kamu berhijrah dari utang piutang dan sebagainya. Ada 8 penyakit kebiasaan yang bisa membawa kepada sakit jasmani.
kebiasaan jelek tapi bisa membawa penyakit jasmani. Jika jelema punya hutang, kemana-mana sieun anu nagih, itu ketakutan itulah yang berbahaya. Nah, yang disebut doa itu pertama lisan atau verbal, bahasa lisan. Yang kedua non verbal, kerja, berubah, perilakunya berubah. Misalnya anda doa Robi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah anugerahi ilmu. Ai ngadoa anugerahi ilmu, ai diajar ngedoa itu gak sama aja, gak bakalan beres. 98% itu doa ada di kerja, ada di perubahan fisik. Ngapa ya pajapat ya ihdinas siratal mustaqim mari ngaji Quran lebeng teh susah juga, tidak pernah berubah. Bagaimana memadukan antara verbal dan non verbal itu, bahasa lisan jeung bahasa perbuatan. Nah Rasulullah bahasanya Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah aku berlindung. Berlindung itu berarti berubah dari sesuatu yang jelek ke arah yang baik, dari yang baik kepada lebih baik. Kalau kita berhindar dari hujan di tengah lapang, kemana? Perginya ke samping, ke tempat yang teduh. Bukan tinggal di tempat lapang yang di situ ada hujan. Meskipun hujan gak pernah nanya apa kamu punya payung apa tidak, tetap aja seperti itu. Makanya ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Sebelum hujan gak pernah bertanya siapa payung itu ya bisa. Makanya doa yang pertama yang menjadi biang kerok persoalan itu adalah Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah aku belum minal hammi. Hammi itu bingung. Bingung itu dibuat oleh sendiri. Tergantung kita mau bingung atau tidak. Makanya Allah memberikan panduan hidup yang disebut Al-Quran hudal lil muttaqin. Yang pertama adalah minal hammi. Hammi itu bingung. Ketika bingung otak itu gak jalan. Rasio gak jalan, agama apa lagi? Yang dipikirkan adalah kabingung. Mungkin kabingung itu sumbernya dari diri kita. Mikiran, nah habat miskin, habat pendek, habat pewat, habat gendut itu macam-macam. Mikiran diri sorangan. Makanya ketika bercermin itu ada doa khusus ketika bercermin. Sumbernya kebingungan dari istri kita, dari suami kita, dari anak kita, dari penyakit kita, harta kita, semua jadi persoalan. Jadi lamun ngumpul kabingung kabeh jadi riweuh, jadi ketekan gitu, tidak bisa berpikir dengan baik. Makanya orang bingung itu ada sebut kompensasi. Bisa dua, atau bisa kompensasi, mepes keyang, nyerekan batur, numput puguh-puguh, atau sublimasi. Sublimasi mah kena narkoba. Banyak persoalan, itu bisa nenggelan batur, ngenyautan narkoba. Geus rusak, itu disebut dengan pelai. Pelai itu bisa mimpi dengan artis, karena aja nakamalir ngegoler gitu kan. Makanya orang yang kena narkoba itu otak sudah rusak. Bisa sublimasi atau kompensasi. Kompensasi menyalahkan batur, menyalahkan orang lain. Maka yang pertama itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Yang kedua, penyakit turunan itu al-hazan. Hazan itu sedih akibat perbuatan kita sendiri. Hazan itu bagaimana menghindari kesedih? Nah, awali dengan perbuatan yang baik. Yang berikutnya penyakit turunan wa a'udzubika minal azzi. Azzi itu apatis, tidak ada semangat. Teu hayang diajar, teu hayang usik, cicing we gawe dengan kecep gitu ya. Ngenyot gitu ya. Padahal tidak jelas tujuannya. Yang berikut yang keempat adalah wal kasali, akibat kahayang jadi ngedul. Seperti anak-anak kelas teh bala, sapu aya bes kajero teh guru teh. Anak-anak kenapa kelasnya bala, ti kamari ge bala cenah kitu. Lain tuh otak teh jalan, sapukeun kapan sapu aya, bereskeun, itu namanya kreativitasnya muncul.
Kreativitas dihargai oleh Nabi. Maka man sana sunatan hasanatan falahu ajruha. Barang saya yang kreatif dengan baik, Allah bakal memberikan pahala terhadap orang itu dan pahala dari orang yang ngikuti dia. Mun ngaluluguan kana hade menang pahala, ngaluluguan teu balik menang subsidi dosa. Bapak keur ngaji can ditutup geus balik tanu balik panggalana gede dosa. Nu kadua ka mana? Nu kadua si eta ge balik teu naon. Sebelum selesai itu jangan dulu pulang. Nah, kata Al-Quran begitu, adab dalam majelis, ulah ninggalkeun tempat sebelum pemberbicara selesai. Orang mah kapan kakara garobana geus buriak, atungtuna mah kapan teu meunang nanaon. Ini adab harus diperhatikan. Yang berikutnya al-kasal mengedul wa a'udzubika minal jubni. Jubni mah borangan, loba kasieun. Reka hareup sieun aya nu nagi, sieun aya nu ngaganggu tuh sebab ketakutan. Yang berikutnya adalah setelah jubni itu wal bukhli. Koret. Pada dalam surat Muhammad ayat akhir itu kedustaan, kekoretan itu bakal malik kana diri nu ngalaksanakeunana. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu li nafsih. Barang siapa yang mengikirkan sebagian harta maka kekoretan teh balik ke dirina. Begini Pak, kalau saya punya uang nih 10.000, 5.000. Dimasukkan kana kenjeleng. Apakah uang saya berkurang atau bertambah? Cik Pak, kurang namahan. 5.000 2 lamar, nu 1.000 buseun na kenceleng. Duit tinggal sabaraha? 5.000, ngurangan namahan. Kan bisa ngajawab, lantaran tara gitu kan. Namahan ngurangan. Berkurang ieu nu 5.000 kana kenceleng teh ditabungkeun atau dipiceun? Aya nabung kebalikan bogana atawa henteu? Balik ke nubogana, itu disebut mandalladzi yuqridullahi qardon hasana. Sanu rek nyemkeun itu bahasa bisnis, lain Allah butuh kana kreditan teu lain. Allah tuh goniun, Allah tuh maha kaya. Antum fuqara, kamu yang butuh kepada kami. Uang 5.000 yang kita berikan pada kejeng itu ditabungkan, nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kudu make iman kitu mah. Mun teu make iman koret ka dituna. Paya bakhalakum pasti bakal ngoretkeun. Kakoretan teh kembali kepada diri, artinya kecelakaan kepada diri sebab tidak ikuti perintah Allah. Cik Pak, kalau saya ngagali atau nima air dina sumur, ditima sumur teh 5 timaan, itu sumur berkurang atau bertambah? Caina anger atau saat? Ya bisa berkurang, bisa nama tergantung sumurna. Ini na tangkim pasti ngurangan. Dawah nyusu na tangkim atuh. Lamun dihanap ayat di mana nyusuna kecil. Makanya kejujuran itulah sumber barokah. Kalau tidak jujur dalam arti tidak halal itu berkahnya hilang. Saya pernah mengawasi ujian mahasiswa yang kuliahnya hampir semuanya kepala sekolah. Saya katakan sekarang ujian, saya tidak akan ngawas. Di samping Anda itu ada Asmaul Husna. Asmaul Husna nggak jajar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Terus sakurulina kabeh 88 ada Asmaul Husna. Saya bangga, ini Allah sangat mengawasi kita. Saya tidak akan ngawas selama 20 menit lah ke WC dulu. Ternyata ketika pulang ke Nariron. Saya tanya, Bapak kenapa nyontek? Lain nyontek, ngakurkeun lembar jawaban jeung buku supaya benar. Itu teh ngamalkeun dalil, ngadalil amal. Ngakurkeun jawaban jeung buku supaya benar. Ibu, kenapa nyontek? Daloh matara comel pengawas gitu. Akhirnya ketika Bapak nyontek, Allah di mana? Itu bilang Allah matara comel cenah gitu.
Itu juga heureuy tapi berat ya persoalan teh. Silahkan bapak dapat nilai 9,9 A+ nilainya. Dengan ujian Anda dapat ijazah. Dengan ijazah dapat naik golongan. Tapi ingat, semakin tinggi gaji, semakin banyak persoalan yang akan ibu hadapi. Semakin gede kahayang, gede penghasilan, gede oge persoalanana. Jadi barokah itu bukan dari besar kecilnya sumber pencaharian, tapi halal dan haramnya. Namanya waro, apik. Makanya sebagai pedagang, nimang teh kudu bener. Sebab persoalan nangke di akhirat. Jeung mal barokah kadituna, duit loba, penyakit loba kan riweuh teh. Nah yang berikutnya, yang disebut dengan wa'udma bukhli, kekoretan itu. Kekoretan itu ketidakjujuran kembali pada diri. Ada seorang pedagang gula merah itu ya. Itu orang tua penghasilannya dari nyadap gawu naon gula merah. Tiap hari dia menjual sakilo gitu kan penghasilan teh. Ka Bandar Beas. Pulang dari Bandar Beas, meuli teh sakilo beas gitu tiap hari. Nah, gula anu dijual ke tukang beas ditimbang ke tukang beras, ternyata beratnya 7 on setengah. Dimarahilah si kakek itu. Kenapa kamu setelah lama menipu saya? Ngomong sakilo buktinya 7 on setengah gitu. Si kakek gemetar. Akhirnya dia menjelaskan, saya itu orang miskin, gak punya kiloan. Saya hanya nimang gula dengan beras yang beli dari Anda. Kan sakilo cek didinya gitu. Tapi waktu ditimbang jadi 7 on setengah. Nipu teh saya atau didinya gitu. Kan balik teh ka dieu tah kan nimbang dah gitu. Balik teh ka dirina, bahanna nyarekan batur mentok ka sorangan. Jadi bumerang, mata ketidakjujuran kahade. Berbuah ketidakbaikan yang kembali kepada kita. Ya dalil maloba wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Syarra yara. Nu terakhir itu yang ketujuh, wa ini a'udzubika, aku berlindung dari gola batidain, terlilit hutang. Lain boga hutang, pek bayar siap bayar mah ngan kebutuhan jeung kahayang kadang-kadang tidak sinkron. Kebutuhan mah sama aja miskin kaya. Kalau makan cuma sepiring, tapi kahayang mah hayang sekian hektar gitu. Nah, kadang-kadang gola batin ini berbahaya. Jadi sehingga orang itu bagaimana supaya move on, tidak punya utang. Yang terakhir adalah waqahri rijal, intimidasi ku jelema. Kawani negor jelema lantaran boga hutang. Kahutangan budi gitu kan, budi mah berbahaya, kahutangan budi. Wa qahri rijal. Nah, Ibnu Sina dalam memahami hadis ini, jadi kata beliau, mengapa Rasulullah itu harus istiadah dari 8 penyakit ini, penyakit hati. Nah, Rasulullah Ibnu Sina memberikan riset itu dengan beliau mengadakan percobaan 2 ekor kambing. Ekor kambing menghadap ke kebun, di kurungan, kebun jeung mekna gitu. Nu kadua ya kambing menghadapi serigala, sama-sama di kurungan. Tapi kata beliau yang pertama kali mati adalah yang menghadapi ini serigala. Sabuk ngapoe papanggih jeung garewas. Kumaha lamun kabur itu serigala aya nu minahkeun urang pangeulana direkab gitu kan. Nu ieu mah mikirna positif, lamun keluar kedar nu hejo. Nah, makanya kata Ibnu Sina, yang pertama kali mati adalah kambing yang menghadapi serigala. Yang menghadapi kebun hijau mah tetap aja hijau. Nah, kata beliau kesimpulannya, bukan COVID komorbid yang berbahaya, penyakit bawaan yang berbahaya, tapi informasi yang menakutkan terhadap orang itu. Nah, disinilah harus kejujuran informasi itu harus dipelajari dengan baik. Ulah narima hadis sakahayang berita yang dipercaya lieur kan ituna.
Ini akan menakutkan, melemahkan imun cek bahasa sekarang itu. Jadi informasi yang menakutkan tentang penyakit itu yang berbahaya. Makanya dalam komunikasi itu pertama paham, yang kedua kurang paham, ilmunya tinggal nanya. Salah paham, minta maaf. Gagal paham, ini lupa saya. Makanya dalam surat Al-Hujur itu kuncinya adalah tabayun, bagaimana mengklarifikasi segala berita yang kita terima. Terima tentang vaksin ini macam-macam. Kata Bio Farma ada 251 berita tentang hoax. Cingdok yang paling rame naon? Vaksin bisa merubah DNA, jelema jadi monyet, cenah gitu. Padahal yang gitu, serum itu bahan vaksin disimpan di monyet hijau Afrika, lain jadi monyet gitu. Nya jadi monyet sehingga ketakutan divaksin lantaran tanya ke ahlina, ahlinanya ke tukang sorabi dah teu apalun atuh vaksin mah atuh. Tanya secara ilmiah, secara logika. Jangan kait-kaitkan dengan jika nama jadi ketakutan sendiri. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Saya menanam bawang, lempeng kaluhur, pewet terus gitu. Nah, di muka di Google teu aya cara nanam bawang baik. Kaciwi deui ngaji, ada orang nanam bawang turun disampeurkeun heula. Naon ceng mang doyong ke belah wetan. Ini berarah ke mata. Nah, berdengdek gege bakal nangtung cenah kitu. Lain nangtung heula. Diheula ge supaya geus aja geus tumbuh ka kara cengkat. Terus dipupuk. Itu diajar melak bawang wae itu orang Ciwidey gitu kan. Tanyakan kepada ahlinya. Ada berapa jenis bawang? Ada 3 macam, paragi mie ayam, paragi kicimpring, paragi ayam goreng, macam-macam begitu. Tuh kapan dijelaskan ku ahlina mah jelas. Nanyakeun kanu teu ngarti kapan nyungut-jungut jeung nu gundul. Makanya kata Ibnu Sina itu ketakutan terhadap informasi itu yang membuat kita lemah. Awas ya, aya jurig, jika percakapan jurig. Bapak sieun ke jurig teu? Henteu, geuning beuting yang diantar ka WC. Sieun. Nomor inggak naon? Bulu punuk teu rubana bulu punuk dah gitu. Saya tanya ke Ustaz Marsedek dulu. Ustaz, saya tidur di masjid. Jam 3 mau wudu. Nu di WC teh 2. Nu hiji ge jeburan mandi, aya nu keur mandi. Sugan teh teman saya keur mandi. Saya teh wudu belah dieu. Terus saya ngomong, atuh ceng demat mandi mah gawe jam tas subuh ulah jam 3 bisi ka bos angin. Ternyata yang disangka mandi sedang tidur di mihrab. Repeh we ki urang teh. Mun dihudangkeun bisi kabur kuring sorangan. Anu mandi saha? Saya salat ge berluak liuk. Bisi aya caangkeun di situ. Pas raya Allah saya sedang salat, kalaupun mau mereka mengganggu, saya siap menghadapi kenyataan. Diuk di juru, bisi di tukang datangna. Tak kan diharap bisa ngelawan, orang bisa nonjok. Tapi antara takut dan berani pantona dibuka. Ternyata nu mani teh jempling eueuh. Cai anger nu mani eueuh. Saha nu mani tadi? Nah cai anger gitu kan. Dalam ketakuan saya tanya ke Ustaz Barsedek, itu guru besar kungfu kita. Diceritakan itu merekaman alam. Itu bakal terjadi ketika sepi, ngajorelat, aya gambar istri ngaliwat di tengah jalan, terus ayah sora guguru dugan itu di kelas di benar lamun tengah puting bangku ikut di sana ada guguru dagan. Oh itu marekaman barudak keur sakola tak kitu. Disamperkeun caangeun rep peperem teu naon itu tanya ke ahlina dijelaskeun secara ilmiah di urang mah kasabat juri teh nu teu kaharti da geus ilmun mah beres. Lantaran apal ilmuna da teu sieun ku sorap jiga ente nyetel TV rekaman kapan teu sieun cenah kitu. Cuman rekaman bau belum bisa dideteksi ku teknologi.
Itu di Jakarta ngamunna ka dieu untuk bisa can aya jeung moal aya dek kitu. Tapi ngadak-ngadak seungit memasak, seungit gule, geus itu kan sesuatu persoalan kita harus tahu. Nah, kalau sudah tahu ilmunya itu selesai. Makanya kata Ibnu Sina, ketakutan terhadap sesuatu itu yang membuat kita sakit. Ketenangan terhadap informasi itu membuat kita bahagia. Geus apa ilmuna maik nu mani gejeburan rek bae sedang rekaman ukur mani geus sakitu. Anu teu apal mah gimana kemana lompat lampet jaba masih dikunci tak jadi sieun. Tengah penting di dia sorangan luak liuk numbang ringkak bulu punuk tutupan bulu punuk nah supaya temu ringkak itu. Nah yang berikutnya itu penelitian David Hawkins itu salah seorang dosen psikiater dokter. Dia mendeteksi ada penelitian antara itu dalam bukunya yang terkenal itu antara pause dan power. Pause itu kekuatan negatif. Kalau power itu kekuatan positif. Ternyata ada perilaku kita yang bisa berbahaya, yang membahayakan diri kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan SIM. SIM itu gengsi, malu, gengsi. Akibat malu, misalnya begini, bapak dionangan ku wali kota. Ibu jeung bapak dionang ku wali kota di hotel berbintang. Kira-kira yang paling pertama mikir naon? Baju nu rek dipake ka undangan. Dibuka teh baju teh butut kabeh. Dipake butut kabeh mun disodakokeun alus kabeh gitunya. Akibatna naon teu boga baju kapaksa naon cing? Nganyuk. Nganyuk kudu kumaha nu alus, lain baju hungkul jeung kantongna mingjeu. Hayang disebut naon? Disebut jalmi nyonong, disebut orang punya. Makailah baju yang bagus. Pulang di jalan ada yang muji, menigelis. Nah, muji ikut ngebantu mangmayarkeun utang kita. Teu. Anu ngahina milu nyumbang tidak? Kan tidak. Akhirnya kita nganyuk baju bekas keundangan, apa manfaatnya? Kita pengen disebut orang kaya, padahal seperti itu. Biasakan cukupkan ada apa adanya. Nah itu yang SIM itu, gengsi yang bisa merusak pola pikir kita. Sehingga jangan heran ada rumah tangga dikerja-kerja hutang, lantaran itu naon duit puluhan juta, tapi bebelian itu, gengsi itu intinya. Coba kalau dengan cukupan yang ada, ya Allah saya pakai yang ada. Yang ada, yang menghina atau yang muji terserah, tidak akan merubah kekayaan kita. Syukuri apa yang ada. Nah itu bagaimana merubah sudut pandang dari yang negatif menjadi yang positif. Yang disebut dengan pos. Yang kedua gil. Gil itu menyalahkan orang lain. Gara-gara saya tak mere rujak jadi nyeri butung. Sahan unita ada rujak tak gitunya. Nyalahkan orang lain. Yang berikutnya pride itu adalah kesombongan takabur. Muntu kuring moal anggeus. Kalau tidak ada saya mah tidak akan selesai. Kalau saya moal maju itu perasaan, padahal kita bagian dari sepak bola, bagian tim. Tim itu kan tidak bisa kerja sendiri. Ini ramoe kudu 5. Jempol teh kudu kerjasama yang baik. Itu namanya pride, ngerasa sorangan. Yang paling baik itu kesombongan atau ria. Nah, ketika bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dengan rileks. Rileks itu sase syukuri apa yang ada. Itu cager. Cek David Hawkins mah. Mulai ada kesembuhan. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keluarga meskipun serba kekurangan. Ya Allah, mudah-mudahan cukupkan dengan yang ada. Itu selesai persoalan. Syukuri, sebab akhirnya mah ketika orang bekerja jalan kaki mikir kumaha mun kana sepeda bakal tereh nepi. Naik sepeda, alhamdulillah pakai sepeda bisa tereh ke tempat kerja. Berak teh hujan, nya minggir. Mun pakai motor mah tereh teh kudu digolang cenah kitu. Naik ke motor, ngareuna.
Brek hujan kasih itu mawa jas hujan. Kalau pakai mobil memakai mobil mah tuh memakai jas hujan, tuh kudu memakai helm, memakai mobil. Pakai mobil, mimitina ngirit sepeda. Kedua ngirit motor, anggeus ngirit kendaraan mobil. Mobil teh macet, wah, jika memakai helikopter beres, nu nilang di luhur teh kitu. Ningali kapal tiga jebur kana laut teu kapangih deui, daripada meuli kapal mending melempang deui lah kitu. Jadi anu tenang teh nu mana tuh? Kumatung sudut pandang. Kalau memang syukuri apa ya Allah, saya punya sepeda, mudah-mudahan saya nabung lagi buat beli motor gitu. Saya nabung, mudah-mudahan bisa beli kendaraan mobil itu manjada wajada pasti itu. Jadi apa yang kita cita-citakan itu dalam benak sudah ada. Perjelas, hayang motor merek naon sabaraha hargana kitu. Ulah kieu ya Allah, ku tahu yang ku mau hayang naon maneh teh. Proposal teh kudu jelas gitu. Yang kudu real. Ya Allah, saya ingin jadi presiden di Amerika. Di mana orang maneh gitunya. Yang realistis gitu. Yang mudah-mudahan kita bisa terjangkau. Itu yang disebut power, dan ini yang paling bagus itu adalah rasional. Jadi bekerjalah, bertindak dengan rasio kita jalan. Antara dikir dan pikirnya seimbang. Oleh sebab itu hadis Nabi itu min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Sebaik-baiknya keputusan itu adalah mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saya di Masjid Agung Ciamis itu ada seorang bapak bertanya, Pak Ustadz, saya sudah 21 tahun sampai sekarang merokok terus, tidak bisa berhenti. Saya bilang, bagus itu ya, berarti Anda sehat. Enggak, saya ingin berhenti, tapi susah. Coba ulangi, iya ingin berhenti, susahnya di mana? Tengah jawab, susahnya di mana? Iya, cenah kalau sekarang Ramadan Bapak tidak merokok, iya, tapi maghrib bisa balas dendam. Sanu nita balas dendam. Siapa yang nyuruh balas dendam? Ibu? Oh, enggak. Anak? Enggak. Itu siapa yang nyuruh balas dendam? Ya saya, itu tergantung keputusan Bapak. Teruskan, kalau ada manfaatnya, laksanakan, kata Nabi. Kalau tidak, tinggalkan. Saya tanya, rokok itu ngandung vitamin apa? A, B, C, atau D? Enggak usah, itu racun. Nikotin. Nikotin itu diuapkan, dikeluarkan. Itu logikanya harus jalan. Sama logika dikalahkan dengan kahayang, tidak akan selesai persoalan. Teruskan, kalau manfaatnya ada, kalau tidak, berhentikan. Pemakai atuda mengadalilan amal. Dan nungkan nutengah rokok ge mau, itu kan bukan dalil, sebutnya bez. Blame, exercise, justifies. Ngadalilan amal, gitu. Boleh ngamalkan dalil. Kan orang kedua di dunia itu cari alasan, cari jalan keluar. Yang terbagus adalah cari jalan keluar, bukan cari alasan. Cari alasan mah banyak. Aya jelema keur naik tanggal kalapa. Tah bangsa teh kapanggih naik kalapa, ieu jalan ka langit sanes gitu kan. Aya we katanya. Diga tagih nu niron, lain niron ngakurkeun jeung buku. Allah matara comi itu kan cari alasan. Yang terbaik ada rasio. Rasio itu otak kita anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Makanya pakai helm itu lain sinu ke polisi, tapi istiadah kepada Allah bisi cilaka sirah tidak gor kena aspal. Al helm heula nu tidak gorna gitu. Urang memakai helm sinu ke polisi nya salah tujuanana. Makanya dalam Quran itu wa mal hayatud dunya laibun walahun. Aktivitas dunia itu laibun itu permainan anak-anak. Itu anak main bola, anak lang-layangan, naon tujuanna tidak tahu, tidak jelas. Laibun ulin kolot gitu kan. Kolot ulin sebutnya lahun, aktivitas yang menjauhkan dari ibadah. Tapi Allah intu minu, kalau semua aktivitas dilandasi dengan iman berdasarkan ilmu,
dibuktikan dengan amal, watataku amal pun pilihan, amal yang bisa menjaga kamu dari berbagai macam keburukan. Kami akan berikan pahalanya. Ya, air minum kalau pakai gula manis, pakai bismillah atau pakai bismillah tetap aja bakal masuk pada bibir kita. Tapi pilih dengan pakai bismillah supaya minum kita dijadikan nilai ibadah. Nah, kami yang akan, tapi dalam komunikasi itu yang pertama, yang paling banyak adalah distorsi, kesalahan dalam memanai mana. Ngaji setengah jam masa kesel, jumahan masa kesel setengah jam. Di taraweh teh tong supir tong imam eta lila teuing, nonton bola mah ke sajam setengah, saha we siapkeun kopi. Nah itu yang disebut distorsi. Lila teuing khutbah teh sabaraha jam, lila teuing teh pakai data, pakai jujur terhadap kenyataan. Mudah-mudahan kita tidak marah-marah pada imam, pada khotib gitu ya. Akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi terakhir nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, kun wari'an. Kamu harus apik mencari rezeki halal haram, itu perhatikan. Sebab Allah tidak akan berikan barokah pada harta yang haram. Hanya halal yang Allah memberikan. Takun agnananas, kamu jangan jadi orang kaya, orang terkaya di dunia, akan mudah dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, takun warian, takun konian, cukupkan dengan yang ada, insya Allah kamu akan bahagia, akan tenang. Yang ketiga, wahai belinas, cintai orang semuanya karena Allah. Takun muminan, kamu akan menjadi orang tenang. Sing hade kabaraya, kata tangga, nanti kamu akan bahagia. Ketika kamu akan pergi, ye jemuran basa kene, kamana nitipkeunnya kata tangga, lamun hade mah. Kan ku abdi di jahitan. Tapi kan jangan lupa kata Nabi, kalau kamu nyaba bade oleh-oleh ke tetangga, itu kan timbal balik. Yang terakhir itu adalah wala tuksir dohik, kamu jangan banyak hiburan. Jangan banyak tertawa, nanti akan melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menangis di sinetron di televisi, tapi tidak menangis ketika berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kesal tinggal di masjid, tapi tidak pernah kesal tinggal di lapangan. Nah, itu yang disebut dengan move on, bagaimana merubah sudut pandang. Silakan main bola, tapi tujuannya agar kita sehat. Silakan mancing, naon teh nengan lauk, tujuannya lain nengan kersa hese nang karasa mancing aja. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu benar ibadah. Agar benar ibadah, awali niatnya karena Allah. Sebab Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita terang-terangan. Barangkali ada yang dalam bahasa Arab itu ada yang disebut ihwanu sawayatin. Ihwan mah dulur sabeki, dalam arti seagama, sapangabeki ihwan. Mata kayak ayat Al-Qur'an, inna syaitona lakum aduwun. Aduwun mah yang menjauhkan kamu dari ibadah. Nah, lamun sama-sama jauh, maka disebut ihwana sayatin. Innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Eta mah sa komunitas jeung setan. Mubadirin ngaluarkeun harta, tapi ieu ngaluarkeun harta tidak jelas di jalan Allah na, disebut mubadirin. Koret deui cek Quran mun kieu teh. Mubadirin teh al-bakhilu. Kan orang mah disebut koret teh anu teu mikeun duit. Padahal nu nyimpen duit lain di tempatna itu disebut koret, tapi bahasa Quran mubadirin. Innal mubadirina kana ihwana sayatin. Korin itu teman-teman yang sejati. KBG bakal jadi korin. Teman sejati. Tapi kan ketika meninggal dunia, istri atau suami selesai. Ngajajabkeun di semut kuburan. Anak-anak sampai kuburan. Menemani korininya adalah teman dalam arti amal yang kita kerjakan. Itu dalam tertib bahasa teman sejati, ya. Yang menemani kita di akhirat itu adalah
amal kita sendiri. Makanya betul kalau ihwatun itu biasanya dulur dalam arti kakak adik. Ihwatun itu kakak adik, tapi dalam Quran mukmin dengan mukmin itu ihwatun. Jika adi jeung lanceuk lamun salah benerkeun tong asa-asa kitu. Tak kahade tapi dibenerkeun teh punung, tah ieu nu ribeuh mah. Jadi merasa diri paling tinggi, merasa diri paling pintar, hese dinasehatan, tah ieu mah MKD merek kedawang atau MKS makarep sorangan hese nu kieu mah. Itu keputusan anak gitu. Jadi lagi-lagi tinggal kita mencari teman. Teman itu adalah jadi gini, manitama kaumun fi buyutin min buyutillah. Manakala kalian berkumpul di masjid untuk membaca Al-Qur'an dan mengkaji isi Al-Qur'an, ilah hafathumul malaikat. Diriung ku malaikat. Yang kedua wa anjalas sakinah, Allah memberikan ketenangan. Yang berikutnya Allah memperhatikan apa yang dia inginkan. Tapi ke masjid ge catang tuh di eta ikuti prokesnya, protokol syariahnya. Jika bus ke masjid menjajaran tukang nu hareup ngalus. Cek hadis ieu mah, lain cek hayang. Nah, saben bus ke masjid kudu katuheula nu kenca. Itu protokol syariahnya kitu. Bus ke masjid kaki kanan. KWC makin jaheula asup teh. Lah cenah sarua pek bae ngadi syariah kitu. Yang ke satu, jajaran kahiji itu je kurban ku unta. Kedua ku sapi. Ketiga ku domba. Urang bus ka masjid milih jajaran mana? Kan protokol sakahayang. Nah, itu yang sulit mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa gak move on? Kenapa di depan? Allah yang memerintah, Rasul yang mencetokan, selesai. Atuh dia harus bisa nunutan ibadah, itu kan gitu akhirnya mah. Tergantung pada niat kita, nah itu yang akan menyembuhkan penyakit itu. Buska masih dah daripada di gawe meningkani masih pada saragi menang ganjaran, cek sah menang ganjaran di masjid gitu kan. Enggak ada. Itu sok ada aliran amal di orang mah. Sok nyoleh ke diri seorang dah sagege soleh untung. Tapi ikuti perintah agama. Jika agama diharap jumahan teh di depan. Kenapa? Allah yang berintah, Rasul yang berintah. Tenang itu kita hidup itu. Ketika duduk di sini, luak-liuk ke tukang. Ike bakal ngagoda. Si korin teh bakal korin di depan, korin di tukang, tak gitu. Kan kalau sudah ada korin menjadi nyaman. Contohnya, min kali min plus nunutan tibra dua nana gitu. Boga hutang sarua tenang. Lubang ge beda, itu jadi gestur. Lubang nu boga hutang, boga nganyuk, nu boga duit beda lubangna. Jika Pak polisi megat nilang motor, apaleun nu teu mawa SIM ge, sosan aja teu ngomong. Di mana? Tina gestur ban hareup. Oyak-oyagan kitu. Ngoyageun ban di mana? Tina leungeun, tina setang. Leungeun di mana? Tina otak-otak keneh. Makanya oyak-oyagan berhenti, kamu teu mawa SIM. Kan nya kitu gagebegan. Bapak sama-sama dengan istri bapak tengah peuting malam mingguan. Tenang kapan? Mun mau panjegan batur baga gagebegan anger. Lantaran pokokna mah dosa mah pokoknya buktikan mau pembajikan sorangan jeung mau pembajikan batur sok biasa gitu. Makanya ala wayak kolbon, kamu punya otak. Pain soluhat jasadukuluh. Kalau otak kamu beres, badanmu beres. Kalau otak rusak, nyawa ge rusak begitu. Dan mudah-mudahan hidup itu secara kata Salman Al-Farisi secara proporsional. Yang pertama, ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk menyehatkan diri, ngurus diri sendiri. Yang kedua, ada waktu untuk keluarga, waktu dari nafkah, dan berikan itu secara proporsional. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, ulah istilah anjeun kunaon teu milu ngaji sibuk ya. Kita tinggal atur bagaimana supaya hidup itu proporsional.
teh insyaallah kaburu lamun boga niat hayang kaburu ngan lamun hayang niatna ngaririweuh sorangan itu 3 kali aja alasan itu bakal nyaman dalam kesalahan. Iya. Jadi gini, tergantung pada niat. Niat maca Quran niat naon? Hayang jadi qori, engke ikut lomba dapat hadiah. Sebab dalam hadis teh kieu. Ya Rasulullah, ya Allah, saya selama hidup ini 24 jam dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Saya melaksanakan sunnah kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Quran ingin disebut qori. Ingin ada penghargaan orang. Ya saya berjuang, kadzabta, kamu berjuang ingin disebut pahlawan. Ya Allah, saya ketika hidup menginfakkan seluruh harta, kadzabta, bohong, kamu itu hanya pencitraan. Itu dari mana? Allah tahu. Kan Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Jadi luruskan niat kita untuk membaca Al-Quran. Jadi niat we anggar kembali ke niat. Lain katingali membaca Quran belum tentu. Itu disebut dengan generalisasi dalam komunikasi. Mudah kia. Yang berkerudung itu adalah mukminah. Kan belum tentu. Dina sinetron mah halus make kerudung oge sabab geus main film dibuka deui. Itu kan pencitraan. Nraktir tukang beca segala macam harta gratis itu kan pencitraan ya, pengen disebut orang eta mah dalam rangka pupujieun ka dituna aya mau raih suara mancing cik anu nguseup lauk teh sodaqoh ka lauk atawa mancing itu kan belum tentu sodaqoh meskipun kelihatanana sodaqoh gitu. Yang kedua disebut dengan delation itu ngaleungit kenikmatan. Ieu mah di keluarga biasana ceuk istri teh bari curhat ti iraha urang teh unggal poe nyeri ku maneh teh kitu. Kapan salaki teh unggal peuting berang peuting teh ngabiayaan tapi nalika aya kesalahan ileungit kabeh. Itu kata Nabi yang disebut dengan kufur nikmat. Lah si eta mah tara mere, pala sok dibere. Ngantara mere gede, mere dengan kedahareun-dahareun. Si eta mah tara mere dianggap eueuh itu berat eta ke jelema teh. Yang ketiga itu distorsi itu salah tadi, salah arti. Jumahan mah setengah jam salila, cangkul bujur teh panas. Nonton bola mah sajam setengah ge teu naon itu disebut distorsi. Nyuma kana kenya 5.000 teh gede teuing, tapi diakeun lalajo mah 100.000 ge. Lama aya kasabalayan 5.000 pan teu wani lantaran kurang. Nah itu distorsi itu seperti itu. Jadi baca Al-Quran yang mana yang akan menangkannya itu yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Cik Nabi innamal amalu biniat, tergantung niatnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan niatnya karena Allah. Hanya orang-orang saja yang tahu tentang keikhlasan dengan Allah itu apa nu sejen mah. Si eta ikhlas teu apal, hanya orang bersangkutan dengan Allah. Nah makanya kalau membaca Al-Quran dengan baik, salat pun dengan baik, kan aya pawailul musallin, salat mah sarua. Tapi puntenna beda. Yuraun jeung sahun. Kayak STMJ salat terus, maksiatna jalan, tah lain nyalahkeun salat, tapi salatna teh bener gitu. Mudah-mudahan kita ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ulah kieu, lah cenah geus kolot mah tinggal ngurus incu, pasti ngurus incu. Jadi orang robah pola pikirnya kieu, meskipun sudah tua, geus pangsiun, saya harus seperti anak muda, berbakti, mumpung Allah memberikan kesempatan. Itu pola pikir yang baik. Ulah kieu, lah geus kolot mah tinggal tungguan di imah ngurus incu we ngaji mah teu kaya urus gitu. Apa yang kita ucapkan akan jadi kenyataan. Seperti ini, Rasulullah itu menengok orang sakit. Cek Nabi teh kieu, tuhurun insyaallah damang. Tapi yang dilongok malah ngeyel, al-ajuj, geus kolot, imah abdi mah. Nu kadua, al-huma, panasna tinggi. Yang ketiga, pantas diantarkeun ka kuburan.
Geus mapatos sorangan cek Nabi teh. Apa yang kau katakan itulah yang akan terjadi. Naam idan, apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Di esok ngalongok, di sore hari dijajabkeun ke kuburan. Itu bungan manehna hayang gitu. Dan matak dina mikir ulah sok mapayahan ulah papayahan. Meskipun sudah tua saya harus berjuang sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Itu selesai. Jadi imun kita naik. Lah geus kolot mulah liar bisi kakeunannya emang mencicing moal kakeunaan. Tetap aja kuncinya bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Laksanakan protokol syariah, oke laksanakan prokesnya. Prokesnya kapan masalah logika ilmu ti Allah Subhanahu wa taala. Antara pikir jeung dikir harus seimbang tapi dikir heulakeun ikuti dengan pikir supaya mikir kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi dalam acara kajian tafsir nanti ya. Dengan dialog supaya apa yang ilmu yang kita miliki saling bertambah. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu juga meningkatkan amal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.